Isu memang sedang santer, ada banyak karyawan yang dipecat. Apakah ini tanda-tanda YouTube akan bangkrut? Simak sampai tuntas ya, kita bedah tuntas apakah benar YouTube akan bangkrut. Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esa Santoy akan siaran dulu ya di konten ini. Apa yang kita obrolin saat ini sahabatku? Caranya. Oke. Dulu waktu awal-awal saya membuat channel tutorial ya, tema tutorial. Karena channel ini kan pernah berganti-ganti tema, lebih dari 5 atau 6 kali berganti-ganti tema ya. Nah, pada saat saya berganti tutorial itu saya pernah menghapus banyak video ya, lebih dari 100 video bertahap. Awalnya 80 video, kemudian 100 video. Ya, kurang lebih hampir 200 video saya hapus serentak ya, dalam kurun waktu 3 hari saja. Apa yang terjadi? Jam tayang hilang total. Itu awal-awal saya pindah tema ya, yang awalnya tema olahraga ganti lagi tema musik, ganti lagi tema berita olahraga ya, berganti-ganti sehingga pada akhirnya sampai kepada channel tutorial. Nah, terus kemudian setelah ganti tema dan saya shock dengan apa yang terjadi, yaitu wah, hilang total ini jam tayang ya, langsung garis lurus begini sahabatku di studio ya. Jadi traffic penonton tuh langsung flat gini, lurus gini, nggak ada bengkok-bengkoknya sama sekali ya. Nah, itu yang terjadi kalau kita menghapus video, apalagi lebih dari 100 video, dan itu pernah saya alami. Nah, untuk teman-teman yang ingin menghapus video, kalau jumlah penonton di video tersebut masih di bawah 100 orang ya, it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di atas 400 orang, ya jangan dihapus sih. Kalau masih pemula dan ingin membangun traffic, khawatirnya nanti begitu hapus video total, kemudian ada keterputusan rekomendasi dan terputusnya traffic. Jadi kalau mau ganti tema juga jangan langsung ekstrim sahabatku ya. Karena saya pernah mengalami ekstrim ganti tema menghapus video itu seperti apa dampaknya. Jadi mesti perlahan-lahan, bertahap ya. Kalaupun toh suatu ketika mungkin teman-teman harus menghapus video dengan berbagai alasan tertentu, maka lakukan bertahap. Minimal kita sudah upload banyak dulu, kemudian hapusnya bertahap. Hapus satu dulu ya. Setiap hapus satu video digantikan dengan 4 upload video, begitu agar tidak drop. Tapi saran saya, kalau memang tidak terkait dengan teguran hak cipta, maka lebih baik teman-teman tidak menghapus video ya. Jadi tema campuran, terkesan campuran di awal nggak masalah. Sudah terlanjur seperti itu, tinggal langkah kedepannya adalah mengaitkan narasi untuk membangun algoritma. Itu saja. Jadi nggak perlu hapus video, kalaupun toh harus ganti tema ya. Nah, saling kunjung yang saya lakukan dulu waktu perbaikan traffic ya, pada saat ganti ke tema tutorial ini, saya melakukannya 3 bulan berturut-turut. 3 bulan saya kunjungan setiap hari lebih dari 15 channel. Karena saya memiliki target kunjungan ya, nonton minimal ke 20 channel ya, termasuk ke channel-channel baru. Jadi cari kenalan pemula-pemula baru. Nah, teman-teman lama saya itu pasti tahu dulu ya, proses bagaimana saling kunjung membangun traffic. Dan hasilnya setelah 3 bulan saling kunjung, yang terjadi apa? Ada beberapa video yang mendapat ledakan rekomendasi, disebar banyak sekali 3 bulan setelah itu ya. Jadi ini untuk memberitahu ke teman-teman semua, tidak ada ruginya saling kunjung sebenarnya. Tapi kalau untuk selebritis, untuk orang-orang yang sudah terkenal, ya buat apa sih saling kunjung, ya kan? Toh sudah selebritis, algoritma sudah ada misalkan. Jadi mungkin mereka punya prinsip nggak usah saling kunjung, nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi, saya perlu saling kunjungan untuk membangun traffic. Itu yang saya terapkan dulu di channel ini. Ya. Dan mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosannya untuk selalu mencari teman baru. Jadi nggak di putaran itu-itu aja kunjungannya.
ya ke YouTuber-YouTuber baru itu lebih bagus. Ekspansi namanya, ya istilahnya ekspansi. Kita nonton video mereka, awalnya satu video full durasi, kemudian kita memberikan komentar. Pindah lagi ke channel baru yang lain yang belum kita kenal, baru kenal, ya nonton videonya. Dan ini temanya bisa apa saja, tidak harus satu tema sahabatku. Ya, langkahnya begitu untuk membangun traffic ya. Terus ekspansi, lakukan 3 bulan. Kalau misalkan nggak kuat 3 bulan, ya 2 bulan ya. Tapi saya dulu melakukan full 3 bulan. Siapa tahu ada teman-teman yang mau ikut jejak saya ya, jejak saya seperti itu waktu membangun traffic. Dan saya tidak menduga bahwa datangnya rekomendasi secepat itu. Rekomendasi besar maksudnya ya. Kalau kita rekomendasi biasa-biasa saja setiap upload video ya dapat rekomendasi, tapi tidak sebesar rekomendasi yang besar-besaran itu, ya. Nah, nggak tahu karena faktor judul atau tren pencarian saat itu, namun yang jelas efek dari saling kunjung ini selain membantu mempercepat terjadinya rekomendasi, ternyata juga membantu ramainya traffic ya di channel kita. Ramainya interaksi juga yang terjadi di kolom komentar. Jadi ada banyak manfaat dari saling kunjungan. Buat teman-teman yang tetap konsisten dan selalu konsisten semangat, maka bentuklah traffic sejak dini dengan melakukan saling kunjungan. Ya, saling kunjung tidak diperlukan bagi mereka yang sudah menjadi selebritis sebelumnya dan kemudian baru menjadi YouTuber ya. Sebelumnya orang terkenal, mungkin aktor atau artis, ya nggak perlu saling kunjung saya kira. Dengan modal beberapa juta aja mungkin langsung nembak di iklan Google Ads ya. Di Google Advertising itu mungkin sudah ya 3 bulan aja mungkin sudah besar. Tapi kalau saya pribadi ya tidak punya modal sebesar itu sahabatku ya untuk masang iklan promosi di Google Ads. Jadi karena tidak punya modal sebesar itu yang saya lakukan adalah saling kunjung. Karena saling kunjung pun ternyata efektif untuk membentuk traffic ya, pondasi traffic. Kemudian kalau untuk membentuk pondasi algoritma ya rajin upload ya, rajin upload itu untuk membentuk pondasi algoritma. Kalau untuk membentuk rekomendasi dan menghasilkan rekomendasi tentunya gabungan dari kesemua itu, saling kunjung, upload video, kemudian mencari tema-tema atau judul-judul yang sedang hype, sedang tren ya. Terus kemudian kita kuatkan lagi dengan konsisten upload video. Jadi usaha-usaha seperti itulah yang harus dilakukan untuk memajukan atau mengembangkan channel. Kalau kita modalnya pas-pasan. Kalau punya modal puluhan juta ya mereka-mereka bisa ngomong, saya nggak perlu saling kunjungan. Tanpa saling kunjungan bisa maju, bisa ngomong begitu. Tapi kalau kita kalau bisa berhemat ya. Kalau kita berusaha berhemat tapi tetap punya metode untuk memajukan channel YouTube, maka salah satu pilihannya adalah saling kunjungan. Ditambah juga dengan upload video ya, upload video yang tepat, jangan sampai salah upload. Cara uploadnya harus tepat. Khawatirnya nanti terbalik-balik, upload yang sudah monet dipakai channel yang belum monet ya. Teknik upload untuk channel yang sudah monet justru memakainya malah teknik upload yang belum monet. Nah nanti kalau terbalik-balik begini hasilnya kurang maksimal ya. Nanti mengganggu perkembangan dolar. Dan setiap perkembangan dolar sebenarnya bisa dipantau setiap 30 hari sekali ya sahabatku. Kita nggak bisa buru-buru baru melakukan metode ini, metode itu, kemudian 7 hari mintanya dolar langsung naik. Nah itu nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Kecuali selebritis. Kan selebritis sekali upload dalam waktu 3 hari yang nonton sudah lebih dari 500.000 orang kalau selebritis. Nah sedangkan kalau kita ini kan masih merintis sahabatku ya. Saya, kalian semua sama-sama saling merintis, saling menguatkan dan saling mengingatkan agar tetap konsisten untuk berkarya. Saya kira dibekali dengan doa, dibekali dengan usaha nyata dan dibekali dengan konsistensi, tentunya itu akan benar-benar membawa perubahan real pada perkembangan channel YouTube kita. Kata orang, YouTube semakin sepi. Ya, semakin sepi. Tapi bukan berarti bangkrut ya. Makin sepinya karena ada momentum lebaran. Oke, sampai di sini teman-teman sudah bisa memahaminya agar tidak menjadi pribadi yang mudah negative thinking ya. Kita harus positif.
Ya, kita pertahankan hal-hal yang positif dalam pemikiran kita. Ya, lagian perusahaan sebesar YouTube kalau mau bangkrut 60 hari sebelumnya itu sudah ada pengumuman. Jadi untuk saat ini YouTube tidak bangkrut. Yang terjadi adalah memang di Indonesia ini pasarnya sedang sepi. Karena di pasar-pasar negara lain ya tetap stabil, ya. Karena ya di negara lain mungkin tidak ada tradisi lebaran, sahabatku, ya. Di negara-negara tertentu kan nggak ada tradisi lebaran tahunan, ya. Nah, kalau di Indonesia ini ada. Jadi kita mesti memahami kebiasaan traffic di setiap negara. Oke, jadi tidak perlu galau dan tetap semangat upload, semangat berkarya, semangat saling kunjung, semangat upload video. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan agar tetap konsisten berkarya. Semangat, sahabatku.